Puji Tuhan, salam. Saudara-saudara, ini sudah hari-hari terakhir dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya di hari-hari terakhir ini kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini akan lenyap. Dan kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius 24. Perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Matius 24 mulai ayat 3 sampai ayat 14. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama di dalam nama Yesus. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar kabar tentang perang, kamu akan mendengar tentang perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya keberhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan, saudara-saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi pada waktu akhir zaman. Begitupun saat ini, saudara-saudara, Yesus datang mengajarkan kita lewat kebenaran firman Tuhan bahwa pada akhir zaman ini hal-hal ini akan terjadi. Akan ada banyak penyesatan, akan ada kelaparan di mana-mana, akan banyak hal-hal saudara-saudara yang akan terjadi. Dan saudara-saudara, di sini firman Tuhan menjamin hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan diselamatkan. Jadi untuk selamat kita butuh perjuangan. Kita harus bertahan, saudara-saudara. Ini Yesus ingatkan. Pada akhir zaman, permulaan penderitaan ini tertulis akan terjadi. Mau berlindung pas apa orang? Jadi kalau orang hidup saat ini, orang harus sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan. Ini tuh hari-hari yang terakhir ini, hari-hari yang sisa, saudara-saudara, yang harus orang lakukan untuk mau bertahan. Bagaimana orang mau bertahan? Jangan cuma pikir-pikir, oh yang penting orang sudah jadi satu anggota gereja,
Untuk melewati hal-hal ini Tuhan tidak pernah kasih dia orang sendiri. Tapi untuk bertahan yang paling penting di sini inti dari kebenaran firman Tuhan ini pada pagi hari ini di sini di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Jadi bagaimana supaya orang mampu bertahan? Di dalam kitab Efesus 6 ayat 11 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya, supaya kamu dapat bertahan di hari-hari terakhir ini. Cuma kebenaran firman Allah. Dia pikir orang sampai ini selamat, saudara-saudara. Di ayat 22 di Matius 24 ayat 22 tadi, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Bayangkan, banyak nabi-nabi palsu sekarang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Tapi kita yang ada di tempat ini, kita mendengarkan pengajaran dari Yesus bahwa untuk selamat kita harus bertahan hidup di dalam kebenaran. Amin. Berjuang, saudara-saudara. Ini khotbah tentang akhir zaman. Ini hal-hal ini akan terjadi. Dan firman Tuhan pun mengingatkan di dalam kitab Timotius, ada manusia-manusia akhir zaman. Manusia-manusia akhir zaman yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dia bertujuan utama cuma apa? Cinta doi, saudara-saudara. Uang adalah segala-galanya. Tapi kita sebagai umat-umat kepunyaan Allah, di akhir zaman ini kita harus tetap bertahan dengan kebenaran firman Allah. Kamu lihat di hari-hari terakhir ini, bagaimana tuh kejahatan semakin meningkat. Di sini firman Tuhan berkata kedurhakaan akan semakin meningkat. Kedurhakaan berarti orang-orang yang tahu firman, sedengar dengan firman, masa lalu langgar-langgar firman. Walaupun selalu beribadah, tapi kita yang ada di tempat ini, satu tujuan kita beribadah supaya kita memperoleh keselamatan jiwa. Amin. Bagaimana sekarang kalau orang mau dengar berita, lihat di HP, itu muncul kamar itu bercampuran. Bagaimana dong bercampur? Dan ini bukan toko dong bercampur. Ini hari-hari terakhir, ketika kejahatan sudah mulai semakin meningkat, disitulah tanda kedatangan Tuhan sudah semakin cepat. Dan kalau ada di GPST Alfa Omega Koya, terus bodoh orang jadikan terus berita pertobatan, tapi kalau kita tidak pernah bertobat, kita tidak akan selamat. Jadi hari-hari ini mari orang berusaha untuk selamat. Amin. Berjuang, saudara-saudara. Oh, orang pasti selamat. Nah, tapi untuk selamat kita harus bertahan di dalam kebenaran. Bukan bertahan di gereja. Bertahan di gereja belum tentu saudara diselamatkan. Karena manusia-manusia akhir zaman, firman Tuhan di situ di dalam kitab Timotius berkata, sekalipun selalu ingin diajar, tapi tidak memahami kebenaran. Karena dari tujuan apa firman Tuhan bilang? Cuma mau ikut orang hawa nafsu daripada keinginannya Tuhan. Semoga jemaat ada di tempat ini lebih menuruti keinginan Tuhan daripada mengikuti hawa nafsu. Amin. Orang jangan masuk di keadaan manusia akhir zaman, karena firman Tuhan telah berkata, keadaan manusia akhir zaman, bahwa masa-masa ini akan semakin sukar. Ketika masa semakin sukar, jangan berjalan dengan pikiran, jangan mencari keinginan dan cara-cara. Tapi ketika keadaan semakin sukar, sebagaimana di firman Tuhan di dalam kitab Timotius, yang orang perlu utamakan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, tunduk pada segala perintah-perintah Tuhan, karena cuma itu jaminan orang diselamatkan. Jangan ada hal-hal yang membuat saat ini orang melanggar kebenaran firman Tuhan. Jangan, saudara-saudara, karena orang yang tetap, coba kita buka di dalam Timotius.
2 Timotius 3. Perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Dan kita terus menyelidiki, apakah kita sekalipun beribadah, orang masuk tidak di model manusia bagaimana? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. So itu tadi Tuhan bilang di Matius, perlu mau bertahan, berusaha berjuang supaya bertahan, supaya orang selamat. Karena untuk melewati masa-masa yang sukar ini, ketika hati kita tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang akan terseret dengan keadaan manusia-manusia akhir zaman ini. Di mana manusia-manusia akhir zaman ini, firman Tuhan berkata, akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di ayat 4, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Sama dengan orang. Secara lahiriah daripada begini ada menjalankan ibadah. Tapi yang menentukan saudara dan saya benar di hadapan Tuhan, bagaimana orang menjalani, bagaimana orang berbicara hidup. Apakah Tuhan itu segala-galanya? Atau uang segala-galanya? Firman Tuhan bilang secara lahiriah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya begini, iyo ibadah, mana ini dia bisnis menguntungkan. Konturan tak perlu ini, ada mau bayar ini, mau begini. Kalau dia mau ikut ibadah bagaimana ini? Tapi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa ketika dia melakukan segala perintah-perintah Tuhan, dia memang Bapa pada janji. Sedang burung kata Bapa pelihara, apalagi dia anak. Amin. Jadi pasti mau mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan daripada memuaskan hawa nafsu. Jadi orang menyelidiki di sini. Di sini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita supaya bertobat, supaya orang berbalik, supaya orang boleh diselamatkan, saudara-saudara. Amin. Anak-anak muda, apa yang orang inginkan di hari-hari terakhir ini? Semua yang ada di muka bumi ini melenyap. Tapi firman Tuhan ini tidak pernah berkesudahan. Firman Tuhan bilang kalau orang primata jahat, lebih baik kata apa aja? Lebih baik cungkil. Jadi kalau primata cuma menginginkan hal-hal dunia, cuma banyak di HP, cuma banyak mulai suka melihat apa tuh orang suka daripada apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan bilang lebih baik cungkil daripada ada mata di mata ini tidak pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, mau pilih neraka semua orang, saudara-saudara. Kalau orang tidak bertobat, kalau orang bertangan tapi ada tangan perundangan ini melakukan hal-hal yang jahat, salah satu hal yang jahat apa? Lebih suka di HP terus daripada mau pegang firman Allah, mau baca-baca firman. Lebih baik Tuhan bilang tidak ada tangan. Jadi bayangkan ikut Tuhan, firman Tuhan berkata betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu standar orang yang mau selamat. Kalau saudara dan saya sekedar ibadah, tapi lebih menuruti hawa nafsu daripada melakukan kehendak Tuhan, tidak ada guna dalam beribadah. Sebab firman Tuhan berkata, percuma kamu beribadah jika hatimu jauh daripada-Ku. Orang hidup ini cuma seperti uang. Tuhan bilang orang ini ciptaan Tuhan, diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan kehendaki, yaitu kita semua hidup di dalam kebenaran. Jangan cuma sekedar ibadah. Firman Tuhan bilang kalau orang cuma sekedar ibadah, tapi kalau tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, orang sedang menghina pemerintahan Allah. Dia cuma menghina juga pemerintahan lurah, kadang-kadang itu sanksi bahaya ya kan? Lurah kasih aturan begini-begini, bagaimana Pak Freddy jadi kepala? Berani melanggar lurah aturan. Tapi kadang-kadang orang lebih takut kepada manusia
Cuma takutnya orang marah sholat dusta, so putar balik. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang mau diselamatkan, mereka harus tunduk pada seluruh kebenaran firman Allah. Amin. Berjuang saudara-saudara, bukan membalas atau daftar buat orang. Masing-masing orang berjuang untuk tunduk pada seluruh kehendak Allah. Jadi mau masa-masa sukar itu pasti terjadi. Tapi bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. No, kalau cuma bersama Yesus, orang mampu aman. Mari saat ini saudara-saudara, orang belajar melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti orang selalu tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jangan masuk dalam manusia. Apa keadaan manusia akhir zaman? Model-model dah. Jadi ini model-model manusia akhir zaman. Ibadah, mari lebih suka ikut apa yang orang mau. Tapi kita jadi manusia-manusia Allah. Bagaimana menjadi manusia-manusia Allah? Karena kan firman Tuhan bilang, yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Jadi yang mau bertahan hidup dengan firman, dorang mau diselamatkan. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi manusia Allah. Bagaimana manusia Allah? Kita buka di dalam kitab Timotius 1. Timotius 1 pasal 6 ayatnya yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi? Di ayat 10. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu yang disukai itu manusia akhir zaman. Orang harus jauhi itu. Amin. Jadi kalau yang mengejar-ngejar seperti tadi, ketika masuk masa yang sukar, bukan orang mencari Tuhan, dan mencari usaha apa yang paling mantap. Karena menghindar dari itu masa yang sukar. Tapi yang cuma membuat semua itu mudah, cuma ketika orang melekat dengan Tuhan. Daud mengalami masa yang sukar. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami masa yang sukar. Setiap orang-orang beriman mengalami masa yang sukar. Tapi orang tak cari jalan dan orang kepikiran. Tapi orang selalu datang berlindung kepada Tuhan. Siapa yang membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka masuk dalam kesukaran? Masuk di dapur perapian yang menyala-nyala. Cuma Tuhan. Siapa yang sanggup meluputkan orang di masa-masa yang sukar ini? Mau datang coba Omikron, mau datang ke bawah-bawah macam-macam itu mau terjadi. Tapi kalau orang berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang akan meluputkan kita. Amin. Daniel ada gunung tensinya. Masa sukar nak ke Ibu Mega? Bodoh, resiko somati ini. Tapi Tuhan berkuasa. Jadi bagaimana untuk cara pikir? Sebagai Abraham, dia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Allah firmankan. Jadi di dalam masa-masa yang sukar yang akan kita hadapi, lewat pembacaan kita di dalam kitab Matius 24 dan di dalam kitab Timotius, mari kita hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Saudara-saudara kita pun ini, rupa ini sekarang orang dicabut karena hal-hal bagi gitu. Soalnya biasa gitu orang bagi pasar. Tapi orang tidak bergantung dari uang. Manusia Allah tidak bergantung dari uang. Manusia Allah hidupnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang berkuasa memelihara saudara dan saya. Jadi lain kali mau laku tidak laku. Tapi sebagaimana Habakuk berkata, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, pohon ara tidak berbuah, tapi aku akan tetap beria-ria karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Jadi orang yang menjadikan Tuhan itu kekuatan, melewati masa yang sukar, dia akan tetap kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan lewat kebenaran firman. Amin.
Jangan jadi orang Kristen gampangan, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang tawar hati. Tapi jadi orang Kristen yang kuat. Bagaimana menjadi kuat? Efesus 6 ayat 10. Cuma itu yang menjamin saudara dan saya selamat. Wah, ibu tadi bilang datang ramai di sini. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, dompet kebahagiaan tidak tergantung keadaan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran akan ada ketenteraman untuk selama-lamanya. Kita berikan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kita sukacita di dalam masa-masa yang sukar. Amin. Cuma Tuhan, saudara-saudara, yang sanggup memberikan ketenangan bagi kita di masa-masa yang sukar. Uang tidak berkuasa memberikan saudara dan saya ketenangan. Makanya Tuhan bilang, sekiranya kamu memperhatikan firman-Ku, maka dalam masa-masa yang sukar, saudara dan saya pasti tetap berbahagia. Amin. Jadi di sini orang sebagai manusia kepunyaan Allah. Di sini kita terkumpul di dalam wadah GPSTI Alpha Omega Koya untuk dijadikan manusia kepunyaan Allah. Amin. Bukan manusia kepunyaan GPSTI, tapi manusia kepunyaan Allah yang lahir dari kebenaran firman Allah, yang tidak terpengaruh dengan keadaan zaman, tapi dipengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuh minggu lalu kita sudah boleh berjalan, kaki sudah boleh berjalan, tapi kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Saudara-saudara sudah berjalan dari pantai jadi kurang pegang. Jujur kita begini, oh Tuhan, lebih utama ini, oh Tuhan, hari Rabu kita mau ibadah. Bagaimana tuh kaki sobat ini? Memang saudara-saudara sakit sekali tuh kaki. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Waktu kita pakai kaki ini sakit, Bibi dia suka aku saudara-saudara. Dan ketika kaki itu sakit, Roh Kudus datang sini. Ini kaki ini sakit, kadang-kadang sakit sekali, kadang-kadang tidak. Tapi kalau anak bertobat, kita boyos. Bukan cuma bagi itu sakit yang merasa. Siang malam anak mau siksa di dalam neraka. Jadi lewat sakit itu sungguh-sungguh datang bertobat kepada Tuhan, mau berdamai Tuhan, kalau sudah salah ampun Tuhan. Dan lewat kesempatan yang Tuhan berikan, mau coba memperbaiki itu kelakuan saudara-saudara. Sudah malam-malam, so berdoa di apa? Ini seukuman, bukan lebih baik dari sakit. Saat berdoa tak apa, bukan lebih baik kalau lebih sakit. Tapi kita tetap mengucap syukur, karena kita percaya sebagaimana Yunus, ketika dia mengucap syukur, maka Tuhan perintahkan tuh apa? Ikan besar itu keluar pada dia. Dan kita percaya lewat mengucap syukur ini, Tuhan akan perintahkan sahabatnya ini keluar dari KPK. Amin. Kita baca di firman, pokoknya sama cuma firman. Kita baca di kitab Matius, Tuhan bilang, kamu ini orang tua di dunia yang jahat. Ketika mau diberi anak minta roti, apakah mau diberi kasih batu? Ketika mau diberi anak minta apa? Apakah dia mau kasih ular? Dia bilang, sedang mau diberi orang tua di dunia yang jahat, tahu memberi yang baik, apalagi mau diberi Bapa di surga. Jadi kalau ada yang minta sembuh, masa kamu sediakan karena sakit? Tapi adakah udah mati iman di muka bumi ini? Amin. Jadi sambil berdamai mengucap syukur di apa? Besok pagi-pagi saudara-saudara, sudah sakit kaki, berikan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemarin pasien atau bapak dokter kan, so apa tuh dia nama? So ronsen, so apa, tapi datang ke Tuhan. Tuhan bilang, mungkin ketika orang sakit berdamai, Tuhan yang sembuhkan. Jadi saudara-saudara, masa-masa apapun, orang pasti mampu lewati bersama Tuhan. Sekali lagi berikan pujian bagi Tuhan. Sampai selama-lamanya. Dan Tuhan sehingga, kalau ngana pun mengalami apa mujizat, ngana so baik, itu bukan karena ngana hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Amin. Sebab Tuhan bilang, mau 10 kali dia mujizat, kau mau
Yerusalem yang baru. Amin. Dalam segala keadaan, hiduplah dengan Tuhan. Bahagia sungguh hidup dengan Tuhan. Amin. Dari manusia-manusia Allah. Di ayat 11, kita kembali ke Timotius tadi. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Di ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau dia manusia Allah, ini yang dia kejar. Saudara, boleh kita koreksi pribadi lepas pribadi kita yang ada saat ini. Apa yang kita kejar? Kalau mungkin di hari-hari kemarin kita masih masuk bagian di mana manusia akhir zaman masih cinta doi, masih lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti keinginan Tuhan. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Kita bertobat dan berbalik dari hal-hal yang salah. Amin. Kalau dulu tidak suka kejar ibadah, sekarang mesti kejar ibadah. Mesti bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mesti menuruti perintah ini tidak bercacat dan tidak bercela. Sampai apa? Sampai kedatangan Tuhan. Itu jaminan saudara dan saya diselamatkan. Amin. Itu yang harus kita usahakan di hari-hari terakhir ini. Berjuang, mau anak-anak muda, orang tua, karena firman Tuhan berkata, masing-masing kita, besar dan kecil, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebelum menghadap tahta pengadilan Kristus, di dalam Matius 24 tadi, kita akan mengalami berbagai-bagai kesukaran. Kita akan mendengarkan mungkin firman-firman yang cuma menyukakan hati manusia, menyukakan daging. Tapi saat ini kita sudah mendengarkan apa berita yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa berita yang Tuhan khotbahkan ketika akhir zaman. Berusaha untuk bertahan di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus pesan pada murid-murid. Akhir zaman khotbah tentang akhir zaman, hal-hal ini akan terjadi. Jadi bukan percayalah akan melebar, bukan saudara-saudara. Khotbah yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu berusaha bertahan sampai kesudahannya, hidup di dalam kebenaran, karena mereka akan mengalami hal-hal yang sukar dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan yang menjamin, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Aku itu sama bukan kopi, orang mau tunggu Tuhan secara atau melihat kita bakal rejen. Tapi firman ini adalah Allah. Firman ini akan menyertai kita hingga akhir zaman, dan kita akan selamat ketika hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita tutup di dalam kitab Wahyu 22. Kedatangan Tuhan Yesus, Wahyu 22 di ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara-saudara, apa yang akan kita terima saat ini maupun nanti akan datang di penghakiman Allah tergantung dari perbuatan kita masing-masing. Amin. Jadi berusaha berjuang supaya perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Di ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi membasuh jubah bukan bahagia mencuci baju. Membasuh jubah berarti mulai merubah kelakuan. Jubah itu kata firman Tuhan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Jadi berusaha untuk memperbaiki topeng kelakuan. Kalau dulu itu jubah lama, cinta doi, suka langgar-langgar firman, sekarang cinta Tuhan dan melakukan firman Tuhan.
dengan setia. Maka pasti saudara berbahagia. Hidup di bumi seperti di surga. Dan melewati masa yang sukar, pasti kita mampu bersama Yesus. Kita berikan pujian bagi Tuhan Yesus.